Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ghuril mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah kebijaksanaan itu adalah puasa Ramadan, Shiyamu Ramadan. Puasa Ramadan adalah anugerah yang termulia bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam bulan Ramadan ada fasilitas istimewa yang Allah tidak berikan kepada umat-umat terdahulu. Salah satu di antaranya adalah Lailatul Qadar. Keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ini harus kita sambut dengan penuh sukacita. Harus kita sambut dengan penuh keimanan dan kita sambut dengan penuh keceriaan. Ada 5 cara menyambut bulan suci Ramadan dalam perspektif Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, isti'dadul iman. Harus siap, persiapan iman. Kenapa Ramadan itu harus disambut dengan iman? Karena perintah puasa adalah perintah yang tentu secara psikologis manusia akan berubah pola makannya. Sehingga yang dipanggil oleh Allah adalah iman, bukan logika. Itu sebabnya perintah puasa diawali dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Menandakan bahwa kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, umat yang beriman, harus mempatri iman diri kita agar kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perintah berupa puasa Ramadan harus kita terima dengan penuh keikhlasan. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa pada bulan suci Ramadan sembari imannya kuat, persiapan imannya hebat, sembari mengharap redha dan ikhlas karena Allah, jaminannya adalah orang yang berpuasa seperti itu terampuni noda dosanya setahun yang lalu. Itulah pentingnya. Yang pertama adalah isti'dadul iman, mempersiapkan iman. Yang kedua, kata Imam Ghazali, yang perlu kita persiapkan dalam rangka menyambut bulan Ramadan atau mengisi bulan Ramadan dengan isti'dadul ilmi, mempersiapkan ilmu. Afdalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling afdal, ilmu yang paling mulia, kata Imam Zarnuji, adalah ilmul hal, ilmu aplikatif. Maka dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan mengisi bulan Ramadan, maka harus kita persiapkan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu yang paling tepat dalam rangka mengisi Ramadan adalah ilmu tentang fiqhus shaum, tentang seluk-beluk berpuasa, hukum berpuasa, kewajiban berpuasa, rukun puasa, syarat sah puasa, yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa, amalan-amalan di bulan Ramadan dan amalan-amalan yang termulia setelah Ramadan. Itu adalah ilmul hal. Maka kita harus mengilmukan itu semua agar sempurna pelaksanaan ibadah Ramadan kita. Itu yang disebut dengan isti'dadul ilm. Yang ketiga yang harus kita siapkan adalah isti'dadus sihhati wal afiyah. Kita harus mempersiapkan kesehatan. Karena bulan puasa adalah bulan pelatihan fisik, rohani, jasmani, maka kita harus persiapkan kesehatan.
jaga kesehatan kita. Mumpung masih bulan Sya'ban, mumpung masih ada kesempatan, kita jaga, kita minum vitamin, kita olahraga, agar fisik kita sehat menyambut bulan Ramadan dan mengisi bulan Ramadan dengan ibadah. Itu sebabnya ulama mengatakan bahwa yukrahus saumu ba'da nisfi min Sya'ban. Makruh berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Jadi setelah tanggal 15 sampai 30 Sya'ban itu dimakruhkan berpuasa. Apa ilatnya? Apa sebabnya? Agar fisik ini tetap sehat, segar bugar menyambut Ramadan. Kecuali bagi orang yang sudah biasa berpuasa, ataukah bagi orang yang masih punya utang piutang Ramadan tahun lalu yang untuk dia wajib qadha puasanya selama masih belum datang bulan Ramadan. Itu yang diperkecualikan. Itu yang ketiga adalah mempersiapkan kesehatan. Yang keempat kata beliau adalah isti'dadul mal, mempersiapkan materi, harta, harta benda. Apa sebabnya? Karena perlu ada yang dipakai untuk iftar, takjil, berbuka puasa, makan sahur. Begitu juga nanti ada persiapan untuk zakat mal, zakat fitrah, dan bisa bersedekah, berinfak di bulan suci Ramadan. Karena nafkah atau infak sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. As-sadaqah fi Ramadan afdalu wa aktsaru jazaan. Bersedekah di bulan Ramadan itu adalah afdal dan paling besar pahala balasannya. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan kekayaan atau materi atau harta yang kita persiapkan dalam rangka mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima kata Imam Ghazali yang perlu kita persiapkan adalah isti'dadun nafs, psikologis. Siapkan mental bahwa di dalam Ramadan banyak cobaan. Cobaan lapar, cobaan ngantuk, cobaan emosi, dan cobaan segala-galanya. Ini perlu persiapan mental. Perubahan pola makan yang awalnya dari pagi sarapan sampai makan siang, makan malam, itu terjadi perubahan di saat bulan suci Ramadan. Tapi yang paling penting bagi kita adalah isti'dadun nafs. Mental kita hebat, mental kita kuat, psikologis kita mapan, stabil. Maka itulah orang-orang yang bisa menyambut Ramadan dengan kemuliaan. Pantas ada ungkapan yang mengatakan man fariha bidukhuli ramadhana harramahullahu jasadahu 'alan niran. Siapa saja yang bahagia, senang, ekspresif dalam menyambut Ramadan, tentu dia menyambut Ramadan dengan kesiapan iman, kesiapan ilmu, kesiapan harta benda, kesiapan kesehatan, kesiapan psikologis. Itulah orang yang nanti akan dijauhkan dari siksa api neraka. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 poin dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan nanti diberikan kekuatan iman, kesehatan, keafiatan, serta segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, saudara-saudara yang saya muliakan, mengisi Ramadan dengan berbagai cara. Pertama, mengisi hari-hari Ramadan dengan amal-amal saleh. Badiru bil a'malis salihat. Bersegeralah Anda dalam rangka mengisi kehidupan Anda dengan amal saleh. Ada persoalan yang penting di dalam Ramadan kita. Seringkali era-era modern hari ini, Ramadan sering disibukkan oleh media-media sosial, TikTokan, internetan, YouTubean, WA-an, apapun istilah-istilah itu. Apakah itu bisa mengganggu kenyamanan, kehusyuan ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan? Ada pandangan yang mengatakan adalah al-maqasid ala hukmil
wasail atau al-wasailu ala hukmil maqasid. Sarana, prasarana itu atau wasilah, perantara tergantung pada orientasi dan tujuannya. Gadget seringkali melalaikan kita dalam beribadah. Gadget juga seringkali juga mengingatkan kita untuk beribadah. Dua sisi ini harus kita pandang secara positif. Bahwa bergadget ria di bulan Ramadan apakah mengurangi pahala puasa Ramadan? Tentu perlu dianalisa konten yang ada pada gadget kita. Jika konten yang ada di gadget kita itu ada Quran, ada murattal, mendengar nasihat-nasihat ulama, mendengar nasihat-nasihat ya orang-orang yang cendekia, yang menyejukkan hati, menenteramkan jiwa, maka itu akan menjadi persoalan yang baik, tentu terpandang dan termulia, karena itu bisa menjadi sarana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika gadget itu melalaikan kita kepada Allah, ya, melihat hal-hal yang dilarang ya oleh Allah, ya, ada foto-foto yang seronok, yang tidak cocok, tidak sesuai dengan kode etik agama, itu bisa mengurangi, bahkan bisa membatalkan pahala puasa. Karena bisa pahala puasa batal, ya, disebabkan karena kita tidak bisa ghaddul basar, menahan pandangan, ya, tidak bisa nahan tangan untuk menyebarkan hoax, berita-berita bohong. Itu semua bisa membatalkan pahala puasa kita. Tapi jika tangan ini terampil kreatif, menulis nasihat-nasihat, kemudian kita kirim di IG, kita kirim di TikTok, kita kirim di YouTube, kita kirim di medsos, itu akan menjadi amal saleh yang bisa menjadi sarana introspeksi bagi diri kita dan orang lain. Itulah yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, kebaikan, kesalahan, dan terus saling menasihati dalam aspek-aspek kesabaran dan ketahanan, resiliensi diri kita terhadap problematik kehidupan. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka implikatif dari persoalan-persoalan kontemporer ini bisa dilihat pada dua ranah. Pertama adalah ranah normatif, bahwa orang-orang yang melakukan amal kebaikan melalui media sosial, sesungguhnya itu adalah jejak digital sosial yang akan terus diunduh, akan terus dibaca oleh semua orang. Maka sampaikanlah pesan-pesan yang mulia, sampaikanlah pesan-pesan yang dapat menggugah orang menuju kebaikan dan kebenaran. Itulah esensi kita dalam bermedia sosial. Jejak digital ini akan menjadi sesuatu yang abadi jika itu ya berpengaruh kepada persoalan-persoalan sosial. Maka inilah yang disebut dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu." Siapa saja yang melakukan kebaikan sekecil biji sawi, seperti kuman pun, dia akan lihat. Sekarang kita lihat jejak digital sekarang ini, yang bertahun-tahun itu bisa dilihat hari ini. Kenapa? Karena itulah kecanggihan. Maka tanamkanlah hal-hal kebaikan untuk dikenang oleh generasi-generasi yang akan datang. "Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Begitu juga jika jejak-jejak digital negatif yang ditinggalkan pasti akan terlihat. Nah, inilah pentingnya filterisasi. Agama hadir untuk memfilter generasi-generasi anak bangsa agar tetap pada ranah keimanan, ketakwaan, dan memiliki dimensi kesalehan personal dan kesalehan sosial. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, upaya kita sesungguhnya dalam melakukan filterisasi generasi muda dari persoalan-persoalan gadget ini, ya, di dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim secara sederhana, Imam Zarnuji memberikan gambaran bahwa yang paling penting di dalam melakukan pendidikan terhadap anak itu adalah pertama at-ta'dib. Ajarkan adab sopan santun kepada anak. At-ta'dib adalah sebuah upaya
kita memfilter generasi kita agar tidak terlarut dengan media sosial. Seringkali ya kecanduan media sosial itu menjadi perusak ya intelektual anak. Pembiasaan yang harus dilakukan selama Ramadan, karena Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah madrasah tarbawiyah, ya, wadah untuk melakukan kaderisasi dan pendidikan kepada anak-anak kita. Maka paling hebat bagi kita adalah mampu memanage, mampu mengatur ritme pendidikan anak-anak kita. Di mana Ramadan sebagai madrasah, sebagai universitas yang tempat mendidik anak-anak generasi yang nantinya keluar menjadi sarjana yang disebut dalam Al-Quran adalah la'allakum tattaqun. Inilah salah satu tindakan preventif kita dalam menjaga ya psikologis, mentalitas anak kita yang sehari-hari bergumul dengan dunia digital atau gadget. Ini yang pertama, cara memfilter generasi muda dari ya kecanduan terhadap ya elektronik atau media sosial. Yang kedua adalah at-ta'mik, berusaha memberikan internalisasi terhadap ajaran-ajaran agama. Pendekatan yang paling penting bagi orang tua adalah ya pendidikan hati ke hati, dari hati ke hati. Yang istilahnya Menteri Agama dengan ya kurikulum cinta. Bagaimana mahabbatul walid lil walad, kecintaan orang tua kepada anak itu tercurahkan dengan bilutf, dengan tutur kata yang lembut, nasihat dengan nasihat yang mulia, nasihat dengan yang hadir dari hati sucinya orang tua, ibu bapak. Maka itu akan punya asar, punya dampak, punya pengaruh terhadap psikologi anak kita, psikologi anak muda jika dinasihati dengan cara yang baik. Quran sudah memberikan model pendekatan yang hebat, adalah pendekatan yang sifatnya approach, pendekatan yang luar biasa, yang humanis. Quran katakan dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallahi linta lahum, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Al-ayah. Dengan sebab rahmat Allah, maka lakukanlah sikap-sikap humanis kepada mereka. Jika Anda melakukan sikap yang keras kepada mereka, ya, yang sikap radikal, ekstrim, ya, atau menjudgment kepada mereka, bukan mereka akan dekat kepada Anda, tapi mereka menjauh. Itu teori konstruktif yang luar biasa dari Al-Quran tentang bagaimana mengayomi masyarakat, mengayomi anak muda, mengayomi peserta didik dengan penuh kecintaan, kelemah lembutan. Quran ini menggambarkan tentang bagaimana humanitas itu, sisi-sisi manusia harus dilekatkan dalam psikologis anak remaja. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah at-tarkis. Bagaimana anak muda itu dibuatkan simbol-simbol yang menyebabkan mereka tetap ingat terhadap simbol-simbol kebaikan. Siapa idola mereka? Kalau idola mereka ulama itu yang ya diberikan spirit tentang ya perjalanan hidup seorang ulama yang dia gemari, yang menjadi idolanya. Ataukah tokoh-tokoh besar yang itu dia menjadi idolanya? Tak masalah kita jelaskan kepada mereka ya perjalanan hidup spiritual, perjalanan intelektualnya, perjalanan sosialnya, agar itu menjadi inspiratif bagi mereka. Itu yang kemudian disebut dengan tarkis. Bagaimana ya termodifikasi persoalan-persoalan penting itu dalam senak benak mereka, dalam intelektualitas mereka, dalam spiritualitas mereka, hingga dia muncul menjadi generasi-generasi yang terpatri karakter yang mulia. Kemudian yang keempat adalah at-tansyi', membangkitkan semangat motivasi yang kuat kepada generasi-generasi muda. Saya kira ini perlu yang menjadi prioritas kita dalam melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak-anak muda hari ini. Kita tidak bisa dengan kekerasan, tidak bisa dengan
kekuasaan yang serba memaksa mereka, karena eranya sudah berbeda, medianya sudah berbeda, sehingga 4 poin inilah cara yang paling jitu untuk membangkitkan semangat generasi-generasi yang bisa menjadi pemimpin masa depan. Inilah Ramadan sebagai wadah untuk menjadi orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang mutawadhi, orang yang rendah hati, kemudian orang yang tawadhu, orang yang tawadhu secara intelektual, ya, kemudian tidak pernah sombong dalam segala hal. Kemudian mereka orang yang wara, tidak pernah rakus, tidak pernah tamak. Kemudian orang yang yakin akan eksistensi dirinya, yakin akan prestasi dirinya, dan yakin akan motivasi dirinya untuk menjadi orang yang mulia. Kemudian itulah orang-orang yang digambarkan dalam Al-Quran dengan orang yang al-faizun, orang yang beruntung dunia wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Saya kira demikian pandangan saya tentang bagaimana Ramadan sesungguhnya, bagaimana mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan bagaimana caranya kita menjaga generasi-generasi muda ini agar terus terkontrol intelektualnya, dia terjaga imannya, dan terus menjadi generasi yang sukses di masa-masa yang akan datang. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.